Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini di dalam mata pelajaran PJOK kita akan membahas tentang materi dari kebugaran jasmani ya. Mungkin kalian juga sudah pernah belajar di kelas 10 dan di kelas 11 terkait dengan materi kebugaran jasmani ini. Namun di kelas 12 ini tentu saja ada perbedaan terkait dengan pembelajaran kebugaran jasmani. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar di kelas 12 ini terkait dengan kebugaran jasmani yaitu merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Jadi kalian nanti harus merancang sebuah program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan ataupun keterampilan ya. Nah, ini untuk kompetensi dasar 3.5-nya. Kemudian di 4.5-nya kalian mempraktikkan hasil rancangan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Kalau tadi merancang, sudah merancang, kalian praktikkan rancangan atau susunan program latihan yang telah kalian buat nanti ya. Oke. Nah, kemudian ini ada peta konsep terkait dengan merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan, ada dua ya, ada yang terkait dengan kesehatan, ada juga yang terkait dengan keterampilan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu yang terkait dengan kesehatan karena keterbatasan waktu ya. Untuk terkait kesehatan ini ada 4 item ya, nanti kita ulas satu persatu. Kemudian kita mengulas sedikit tentang apa itu pengertian dari kebugaran jasmani ya. Bisi kalian masih mangmang atau lupa atau bahkan mungkin ada yang belum tahu apa pengertian dari kebugaran jasmani ya. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Jadi maksudnya ketika kalian sudah melakukan aktivitas fisik ya, suatu kegiatan, kalian itu mampu melakukan aktivitas yang lain, mampu melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi misalnya untuk siswa putra setelah melakukan futsal itu mampu main voli atau main bulu tangkis ya, berarti itu derajat kebugarannya bagus. Tapi kalau sudah main futsal tidak bisa melakukan aktivitas lain yang nate rebahan tidur, berarti derajat kebugarannya itu kurang ya. Jadi di sini nanti Bapak akan paparkan materi bagaimana untuk merancang program untuk meningkatkan derajat kebugaran. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi ada genetik, ya, keturunan,
umur, tentu saja ya, jenis kelamin, kegiatan fisik, kebiasaan. Nah ini ya, untuk putra yang kalau ada yang merokok, yuk haruh yuk, kanu pernapasan ya, jadi gampang capek, gampang lelah. Baik, kemudian yang pertama ini penyusunan program peningkatan daya tahan jantung paru ya, berhubungan dengan peredaran darah. Biasanya disebut dengan daya tahan kardiovaskuler, yang artinya adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi ini biasanya berkaitan dengan pernapasan ya, jantung paru itu. Biasanya olahraga yang intensitas tinggi dalam waktu cukup lama itu bisa salah satunya jogging atau berenang. Itu membutuhkan daya tahan jantung paru yang baik. Nah ini untuk biasanya latihan yang berhubungan dengan daya tahan jantung paru itu di interval training ya. Apa yang dimaksud dengan interval training ini? Itu latihan yang diselingi dengan waktu istirahat. Misalnya ketika kalian lari sprint 20 meter, kemudian istirahat 10 detik, kemudian lari sprint lagi 20 meter, istirahat lagi 10 detik, dan begitu pun seterusnya. Disesuaikan dengan kemampuan kalian berapa kali repetisi atau berapa kali pengulangan. Kemudian di interval training ini perhatikan juga intensitas latihan dan juga lamanya latihan ya. Nah, untuk menentukan intensitas kita bisa mengetahuinya dengan cara menghitung denyut nadi. Jadi ketika nanti kalian bisa menemukan denyut nadi di pergelangan tangan dan menggunakan jari. Nah, ketika ada berdetak ya, kerasa gitu, nanti hitung, bisa dengan hitungan 15 detik atau 10 detik. Kalau kalian menghitungnya 15 detik, nanti berapa kali denyut nadi itu kalikan 4. Kalau yang 10 detik, nanti denyut nadinya dikalikan 6. Itu dalam 1 menit. Kemudian lamanya waktu latihan ini disesuaikan. Kalau ini dikatakan bermanfaat untuk kesehatan ini di 15 sampai 30 menit ya minimalnya itu. Oke. Nah, kemudian untuk peningkatan kekuatan otot. Kalau tadi kan pernapasan, sekarang itu kekuatan otot. Nah, daya tahan otot itu adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Nah, ini ada gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah, mudah, tanpa memerlukan alat ya. Di antaranya nih ada push up, ada sit up, ada back up, kemudian ini squat, terus ini plank. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya di rumah. Nah, kalau yang bawah ini biasanya di pusat kebugaran atau gym dengan menggunakan alat. Ini bisa nih pull up, kalau ada tiang jemuran tuh kalau kuat bisa dipakai. Nah, ini salah satu bentuk latihannya. Nanti kalian tinggal pilih mana yang dirasa mampu, maka susun programnya. Kemudian ini untuk lenturan ya. Lenturan atau kelentukan diartikan sama dengan keleluasan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot dan persendian, dengan tujuan agar alat pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Nah, dalam penyusunan program latihan ini kalian harus ya memasukkan kelenturan ini. Karena apa? Ini berhubungan dengan pemanasan. Jadi di sini juga
disebutkan ada latihan kelenturan itu ada dinamis dan juga statis. Seperti yang kalian tahu, pemanasan juga ada dinamis dan statis. Jadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari pemanasan. Karena pemanasan itu sangat penting untuk melakukan suatu aktivitas. Ya, untuk apa? Di sini juga sudah disebutkan agar sendi tidak kaku dan dapat bergerak leluasa. Nah, untuk menyiapkan otot tubuh kita dan menghindarkan dari kemungkinan besar risiko cedera, jadi meminimalisir cedera. Nah, nanti di dalam penyusunan ini harus ada ya pemanasan. Nah, kemudian untuk komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu adalah keadaan yang menggambarkan perbandingan bagian tubuh yang secara metabolisme aktif, terutama otot, dibandingkan dengan bagian yang kurang aktif, terutama lemak. Baik otot maupun lemak mempunyai massa yang jika dibandingkan dengan tinggi badan akan menggambarkan komposisi tubuh secara tidak langsung. Nah, ini ada rumus IMT atau indeks massa tubuh. Coba kalian hitung ya. Nih, berat badan kalian dalam kilogram, misal 65 kg dibagi tinggi badan kalian dalam meter dikuadratkan, misalkan 165 cm berarti 1,65 dikali 1,65. Nah, hasilnya baru berat badan dibagi hasil dari tinggi badan dikuadratkan. Kemudian ketika sudah ada hasilnya, nah kalian hitung nih kategorinya ada di mana. Kalian lihat apakah berat badan kurang, ideal, lebih gemuk, atau sangat gemuk. Nah, ini bisa disesuaikan dengan program latihan seperti apa yang ingin kalian susun, ingin kalian rancang. Ya. Oke. Nah, bahkan American College of Sport Medicine memberikan rekomendasi agar melakukan latihan ketahanan 2 hingga 3 kali per minggu, setidaknya selama 20 menit. Nah, sembari melakukan aktivitas aerobik intensitas sedang selama 150 menit setiap minggu ya. Ini setiap minggu jadi kalkulasi. Nah, untuk mendapatkan latihan kalau ini yang tadi itu berhubungan dengan derajat kebugaran. Jadi selama 1 minggu itu kalian melakukannya 2-3 kali minimal 20 menit dalam satu aktivitas gerakannya. Ini berhubungan nantinya dapat meningkatkan derajat kebugaran jasmani ya. Nah, kalau yang ini untuk mendapatkan manfaat latihan kekuatan, jadi kekuatan seperti yang tadi salah satunya kekuatan otot ya. Nah, lakukan dalam 8 hingga 12 repetisi sebanyak 2-3 set untuk tiap gerakannya. Nah, misalnya kalian melakukan push up 8 hingga 12 kali sebanyak 2 atau 2-3 set setiap gerakannya. Nah, nanti disesuaikan saja dengan kemampuan dan kebutuhan kalian ya. Karena kalian yang lebih tahu bagaimana kebutuhan tubuh kalian sendiri. Nah, mungkin untuk materi pada hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga nanti kalian dapat merancang penyusunan program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kalian ya. Apabila nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu kembali di waktu yang lain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.